Casting jadi penyiar TV disuruh ngapain aja sih, Mbak? Aku sengaja bikin konten ini karena beberapa waktu lalu banyak banget baik melalui workshop, seminar, pelatihan, uji kompetensi sampai kelas intensif dan private. Banyak yang penasaran terus kemudian aku disuruh ngapain. Jadi untuk teman-teman yang memang dalam waktu dekat atau mungkin beberapa bulan lagi atau di masa mendatang nanti akan ikut casting menjadi penyiar TV, wajib tonton ini. Jadi sekitar tahun mungkin 2016 atau 2017 ya, aku udah agak lupa persis tahunnya. Aku pertama kali on air di stasiun TV JTV Surabaya dan waktu itu kalau aku tidak salah ingat aku dari kompetisi Raka-Raki Jawa Timur. Nah, karena di prosesi Raka-Raki Jawa Timur itu ada pengambilan video profile dan di situ kita diminta untuk bercerita tentang diri sendiri. Dari situlah kemudian produser termasuk campers mengetahui bagaimana dan sejauh apa kemampuan public speakingku. Kalau tidak salah mungkin 2017 ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingat ya, mungkin dulu menjadi saksi perjalananku karena aku juga post di Instagramku, bisa dibantu reminder misalkan aku kurang tepat menyebutkan tahunnya. Kemudian berikutnya aku juga ada kesempatan untuk casting karena pernah ikut lomba dan waktu itu menjadi juara 2 dan di situ mereka kerjasama bermedia partner dengan TV 9 Nusantara, kantornya di Surabaya juga dan di situ diminta untuk casting. Tapi ini ada cerita menarik teman-teman. Sebenarnya juga sudah aku tuliskan di blogku ya. Teman-teman kalau mungkin ingin membacanya nanti aku juga akan cantumkan di deskripsi video di bawah. Di situ sebenarnya open castingnya untuk program Muslim Traveler atau jalan-jalan Jawa Timur ya. Saya agak lupa. Pokoknya intinya program jalan-jalan waktu itu. Kemudian casting dan alhasil sebenarnya saya gagal. Tapi waktu itu kemudian karena ketika casting produser yang melihat kita itu tidak hanya satu produser di program jalan-jalan tadi, tapi ada produser program-program lain termasuk program dialog. Dan karena waktu itu juga akan ada program baru, tajuk judulnya adalah Dokter On Air. Ini kerjasama dengan hampir seluruh rumah sakit Islam yang ada di Jawa Timur. Semoga aku juga tidak salah mengingat karena juga udah lama banget waktu itu. Dan akhirnya aku diterimalah sebagai penyiar untuk program tersebut. Dokter On Air itu program pertamaku, itu reguler setiap hari Jumat setiap pekan, jadi seminggu sekali kita dialog kesehatan bersama dokter-dokter yang memang sudah bermitra waktu itu dengan program Dokter On Air. Nah kemudian sekitar di tahun 2018 akhir aku mendapatkan informasi dari temenku untuk casting sebagai penyiar berita di LPP TVRI Jawa Timur. Nah waktu itu ekspektasiku adalah, oh berarti kalau misalkan casting jadi penyiar berita, kita baca berita. Kalian juga mikir yang sama nggak? Dan ternyata tidak semudah itu teman-teman ya. Dan mungkin aku juga pernah tulis ya gimana long storyku kemudian aku bisa ikut casting dan kemudian prosesnya seperti apa. Sudah aku tulis juga di Instagram. Mungkin teman-teman juga membaca di postingan Instagramku. Nah waktu itu ketika casting itu bareng dengan beberapa orang kandidat yang kece-kece, yang keren-keren. Kita datang menggunakan baju layaknya sebagai seorang penyiar berita dengan blazer, blus rapi, bermake up dan seterusnya begitu ya. Kita dipanggil satu persatu, kita masuk ruang studio yang megah itu ya. Ketika pertama kali masuk tuh kayak wah kayak gini ya studionya gitu kan ya. Kita nggak hanya lihat di TV-TV gitu kan, tapi bisa masuk ke studionya beneran. Di situ kita memang di awal kita di casting, kita dites, kita dilihat kemampuannya untuk membaca berita. Tapi baca berita bukan kayak kita membaca koran ya. Nanti itu kayaknya di next episode aja kita bahas bagaimana baca berita gitu kan ya. Nah setelah itu ada produser masuk dan kita ditanyain pengalamannya seperti apa dan waktu itu saya juga menceritakan pengalaman sebelumnya di JTV Surabaya dan di TV 9. Terus ditanya lah program apa yang dibawain bla 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 bla. Saya ngomong lah salah satunya tadi program dialog kesehatan Dokter On Air. Nah, oh bisa dialog ya? Langsung dites lah waktu itu. Coba gimana ini kalau misal dialog ada simulasi gitu kan. Salah satu jadi narasumber, saya jadi penyiarnya terus kayak ngobrol gitu kan ya. Ya udah gitu. Kemudian beberapa bulan kemudian pengumuman dan seterusnya ternyata di apa ya final interview apa ya nah sebutannya ya udah lupa waktu itu kemudian datang ke kantor ada interview lagi dengan atasan saya sudah lupa beliau sebagai apa waktu itu.
Beliau sudah pensiun dan waktu itu kemudian kita dites lagi untuk reportase. Nah, jadi komplit ya castingnya. Ada baca berita, ada reportase, ada dialog begitu ya. Cuman waktu itu nggak sampai nulis berita aja ya. Mungkin kalau misal sekarang formasinya juga mungkin bisa berubah dan tergantung dengan kebijakan masing-masing kantor TV tempat kalian casting, dan sebenarnya ini tidak bisa disamaratakan. Pasti setiap local station atau mungkin setiap stasiun TV punya kebijakan masing-masing. Atau kalian ada yang sudah punya pengalaman casting? Coba ceritain pengalaman kamu di kolom komentar ya. See ya!